Cerita dimulai dikala hujan deras mengguyur pinggiran Guam City. Di sebuah klinik yang tersembunyi di balik gudang tua, seorang pasien parubaya terbaring lemah. Nafasnya berat, pasien itu menderita penyakit kanker darah stadium akhir. Di sampingnya, berdiri seorang remaja bernama Lee Woo-gyum. Ia mengambil pisau bedah yang membuat pasien tersebut berteriak kesakitan. Tak lama dari itu, di tengah guyuran hujan yang tak kunjung reda tidak menyurutkan semangat para petugas kepolisian. Di tengah kerumunan seragam berwarna hitam, berdiri seorang wanita berambut pendek bernama Cha Yi-yun, seorang jaksa muda dengan background keluarga kaya raya. Seorang detektif bertanya kepada Yi-yun, mengingat kasus ini bukan merupakan yuridiksinya. Namun, Yi-yun tak menghiraukannya seolah ada motif tersembunyi di balik ambisinya. Dalam proses penangkapan Woo-gyum, anehnya ia tidak merasa panik sama sekali. Woo-gyum hanya tersenyum sambil mengatakan kalau kedatangan jaksa Cha lebih cepat dibanding perkiraannya. 반갑습니다. 차이연 검사님. Woo-gyum kemudian meminta waktu 1 menit agar ia dapat menyelesaikan pekerjaannya. Namun detektif tak mengizinkannya, sehingga Woo-gyum terpaksa menjatuhkan pisau bedahnya. Woo-gyum pun berkata, jika pasien sampai dibawa ke rumah sakit, maka pasien tidak akan pernah bisa disembuhkan. Ini menandakan jika metode yang ia gunakan jangan sampai tercampur dengan dokter lain. Keesokan harinya, di depan kantor pengadilan tinggi Korea, wartawan berkumpul untuk meliput kasus yang menyorot perhatian. Seorang tersangka bernama Jeffrey yang merupakan produser terkenal dinyatakan bebas oleh hakim pengadilan. Ia didampingi pengacaranya yang bernama Park Hyun-jun. Diketahui, Han-jun sendiri dulunya merupakan seorang jaksa ternama. Saat masih menjabat sebagai jaksa, ia pernah dijadikan sosok teladan oleh Cha Yi-yun. Namun kini, Han-jun lebih memilih menjadi pengacara. Meskipun sering dicap sebagai pengacara kontroversi, itu semua ia lakukan demi putri sematawayangnya yang bernama Min-soo. Saat ini, Min-soo divonis menderita penyakit degeneratif otak yang tak dapat disembuhkan. Sadar dengan biaya perawatan yang mahal, Han-jun mengorbankan egonya demi menyelamatkan Min-soo. Dokter yang menangani Min-soo sendiri ternyata adalah istrinya Han-jun atau ibu kandungnya Min-soo. Sebelumnya, Han-jun sempat berinvestasi pada suatu lembaga yang mengklaim dapat menyembuhkan penyakit langka. Karena putus asa, tanpa pikir panjang Han-jun pun setuju. Setelah mendapat bayaran dari Jeffrey, Han-jun kemudian mentransfer sejumlah uang kepada lembaga tersebut, sambil berharap ada kabar baik, namun justru sebaliknya. Han-jun ditipu lembaga bodong dan itu membuatnya semakin putus asa. Waktu berlalu dan saat ini Woo-gyum sedang berada di ruang interogasi. Dalam prosesnya, Woo-gyum mengatakan jika motifnya hanya untuk penelitian. Saat ini, dirinya tengah mengembangkan obat untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan untuk mengujinya, Woo-gyum butuh manusia yang masih hidup. Bisa dikatakan, ini seperti uji klinis pada tubuh manusia. Dan sebagai informasi, Woo-gyum melakukan eksperimennya hanya kepada tersangka pembunuhan, kasus penipuan, pengedar obat-obatan terlarang, dan penjahat lainnya. Jika di total ada 17 orang yang menurut Woo-gyum mereka bukanlah korban, melainkan tersangka. Di samping itu, berita penangkapan Woo-gyum kini mulai viral dan menjadi trending topik di Korea. Semua mata pun kini tertuju pada kasus ini, termasuk seorang wartawan bernama Chu Woo-chol. Siang itu, ia janjian di sebuah kafe untuk bertemu dengan Han-jun. Rupanya, melalui wartawan Chu, Woo-gyum ingin jika kasusnya ditangani oleh Han-jun. Di sini, Han-jun bertanya kenapa Woo-gyum ingin ia ditunjuk sebagai pengacaranya. Lalu wartawan Chu mengatakan jika Han-jun akan tahu alasannya setelah menyinggung nama Moon Se-gu. Moon Se-gu sendiri merupakan orang yang menipu Han-jun tempo hari. Dalam kilas balik, setelah menipu Han-jun, Moon Se-gu kemudian menjadi korban setelah dihabisi oleh Woo-gyum. Dalam scene ini membuktikan jika Woo-gyum hanya mengincar orang-orang bermasalah. Setelah mendengar semuanya, Han-jun lalu meminta wartawan Chu agar mengatur pertemuannya dengan Woo-gyum. 그자거나 접견 자리 좀 만들어봐. Singkat cerita, Han-jun saat ini bertemu dengan Woo-gyum. Han-jun mengatakan bagaimana Woo-gyum bisa mengenal sosok Moon Se-gu. Han-jun meyakini jika saat ini obat penyembuh itu ada di tangan Moon Se-gu. Dengan wajah yang tenang, Woo-gyum lalu meyakinkan Han-jun jika Moon Se-gu telah menipunya. Woo-gyum berjanji akan memberi imbalan sebesar $2 juta jika Han-jun bisa membebaskannya dari penjara. Selain itu,
Woo-gyum mengatakan jika ia satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan Min-soo. Awalnya Han-jun tak percaya dengan perkataan Woo-gyum dan sempat menolak untuk menjadi pengacara Woo-gyum. Namun setelah diyakinkan oleh wartawan Chu, Han-jun mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Dalam perjalanan, kepada Han-jun wartawan Chu mengatakan jika awalnya ia pun tak percaya dengan Woo-gyum. Namun, setelah menerima imbalan dari Woo-gyum serta bertemu langsung dengan salah satu pasien polio yang berhasil disembuhkan, disitulah wartawan Chu mulai percaya dan menulis artikel tentang Lee Woo-gyum. Untuk memastikan kebenarannya, Han-jun bersama wartawan Chu mulai mencari tahu satu persatu pasien yang berhasil diselamatkan oleh Woo-gyum. Pertama, mereka mendatangi salah satu rumah sakit untuk mencari tahu keberadaan Sang-woo. Sang-woo sendiri merupakan pasien penderita polio yang bisa berjalan kembali setelah disembuhkan oleh Woo-gyum. Si ibu memberitahu jika ada kenalannya tempat ia bekerja di salon yang tahu di mana tempat tinggal Sang-woo. Keesokan harinya, Han-jun dan wartawan Chu mendatangi salon tempat ibunya Sang-woo dulu pernah bekerja. Han-jun bertanya apa si ibu tahu tempat tinggal atau kontak yang bisa dihubungi. Si ibu hanya bisa memberikan foto di ponselnya gambar yang pernah dibuat oleh Sang-woo. Hingga waktu berlalu, Han-jun dan wartawan Chu sampai di lokasi yang disebutkan. Di sana, Han-jun bertemu dengan warga sekitar dan berharap ada yang tahu tentang keberadaan Sang-woo. Namun, pencarian mereka siang itu nampaknya belum menemukan hasil. Karena lapar, mereka pun istirahat sejenak untuk makan siang di salah satu restoran kawasan tersebut. Di tempat lain, jaksa Cha kembali menginterogasi Woo-gyum. Sebelumnya, Woo-gyum menjalani tes kebohongan dan hasilnya di luar dugaan. Seorang psikopat cenderung mempunyai ketenangan dan tingkat percaya diri di atas rata-rata. Hal itu membuat jaksa Cha semakin penasaran dengan Woo-gyum. Karena dari awal, Woo-gyum sengaja mengintimidasinya. Pada akhirnya, Woo-gyum menjelaskan tentang metode penyembuhannya. Awalnya, Woo-gyum menjadikan tanaman yang mati sebagai bahan percobaan. Setelah disiram dengan cairan buatannya, keesokan harinya tanaman yang awalnya layu kembali mekar. Selain tanaman, Woo-gyum menjadikan kucing yang pincang sebagai bahan percobaan. Setelah melakukan serangkaian uji coba dan berhasil, ia kemudian berpikir jika hal itu dilakukan kepada manusia, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang tidak ada lagi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Woo-gyum menambahkan jika yang dilakukannya bukanlah pembunuhan, melainkan pengorbanan. Singkatnya, ia menghilangkan tindak kejahatan dan menggantinya dengan keselamatan atau semacam pertukaran jiwa. Bukan hanya itu, Woo-gyum menantang jaksa Cha agar memberinya kesempatan untuk membuktikan pengobatannya secara langsung tanpa pisau bedah di ruang sidang. Kembali ke Han-jun yang saat ini berhasil menemukan tempat tinggal ibu Sang-woo. Ia turun dari mobil sambil berjalan perlahan ke arah ibu Sang-woo. Tak lama dari itu, seorang remaja berteriak memanggil ibunya. Han-jun terdiam, matanya melotot melirik dari ujung kaki hingga ujung kepala. Oma! Dan memastikan jika apa yang sekarang dilihatnya adalah kenyataan, bahwa Sang-woo dinyatakan sembuh total dari penyakitnya. Bahkan kini, Sang-woo bisa berjalan dalam keadaan normal. Dalam pertemuan selanjutnya dengan Woo-gyum, Han-jun yang masih belum percaya sepenuhnya mengatakan bagaimana agar ia dapat percaya 100% kepada Woo-gyum. Mengingat kondisi putrinya yang masih berjuang untuk hidup, rasanya cukup masuk akal keraguan yang dialami oleh Han-jun. Namun, Woo-gyum mengatakan jika Han-jun memang harus meragukannya. Dengan begitu, Han-jun akan semakin mencari tahu tentang kebenaran yang saat ini sedang dicarinya. Biar bagaimanapun orang yang bangkit dari kematian, mereka menyadari lebih dari apa yang terlihat. Dalam kilas balik, Woo-gyum mengalami kecelakaan yang membuatnya koma selama 3 tahun. Dokter yang merawatnya mengatakan jika dalam darahnya ditemukan sejenis mutasi baru. Tentu saja, perkataan dokter tak langsung membuat Woo-gyum percaya. Woo-gyum hanyalah seorang mahasiswa kedokteran biasa saat itu. Masalah mulai muncul ketika rasa sakit mulai menyerangnya. Rasa sakit itu persis seperti ketika ia mengalami kecelakaan. Dalam keputusasaannya, Woo-gyum mencoba bereksperimen tak peduli dengan nyawanya saat itu. Hingga suatu hari, rasa sakit akibat efek samping selama koma benar-benar hilang. Ia pun menyadari jika obat penyembuh yang dimaksud ada di dalam darahnya. Singkat waktu, hari itu pengadilan kembali menggelar sidang lanjutan yang kedua, di mana kali ini jaksa Cha membawa sejumlah bukti ditemukannya jenazah para korban yang dikubur di lereng gunung. Dalam argumennya, jaksa Cha bertanya jika tujuannya untuk penelitian, mengapa Woo-gyum sampai harus memutilasi para korbannya. Selain itu, yang menarik perhatian adalah korban bernama Hong Jae-kwang.
di mana tubuhnya seolah dibiarkan kering akibat kehabisan darah. Namun dalam kasus ini, yang menjadi catatan jaksa Cha adalah cara Woo Gyum menghilangkan nyawa para korbannya. Fakta bahwa sebagian korban ada yang dimutilasi, apalagi jumlahnya mencapai 17 orang, membuat jaksa Cha meyakini jika Woo Gyum adalah seorang pembunuh berantai atau psikopat. Sebagai tambahan, salah satu korban bernama Cho Kyung Chan adalah pelaku tabrak lari yang menyebabkan Woo Gyum koma selama 3 tahun. Dan hal itu yang mendasari awal mula tindakan Woo Gyum, sehingga Woo Gyum ingin balas dendam dan melampiaskan amarahnya kepada Kyung Chan. Di sini, Woo Gyum hanya tertawa mendengar argumen jaksa Cha, seolah ia sedang memprovokasinya. Han Jun kemudian membantah argumen jaksa Cha dengan mengatakan kepada hakim jika di persidangan selanjutnya ia akan menghadirkan 6 orang saksi yang mana mereka merupakan pasien yang berhasil disembuhkan oleh Lee Woo Gyum. Dengan begitu, Han Jun bisa mengulur waktu dan membuat hakim mempertimbangkannya. Waktu berlalu, Han Jun janjian untuk bertemu dengan Ibu Sang-woo. Han Jun berharap Ibu Sang-woo bersedia menjadi saksi di persidangan selanjutnya. Namun, Ibu Sang-woo mengatakan jika ia enggan jika dunia tahu bahwa anaknya sakit. Ditambah fakta bahwa yang menyelamatkannya adalah seorang pembunuh. Ia tidak ingin jika nantinya Sang-woo menjadi bahan bulian orang-orang. Hari itu, Han Jun gagal untuk memujuk Ibu Sang-woo. Kemudian Han Jun kembali mendatangi penjara untuk bertemu dengan Woo Gyum. Menyadari jika semua pasien enggan bersaksi, Han Jun mulai mencari alternatif lain. Woo Gyum mengatakan jika dirinya punya catatan penting tentang metode uji klinisnya. Buku tersebut ia sembunyikan di meja kerjanya. Woo Gyum yakin jika buku tersebut belum diamankan oleh pihak kepolisian. Hingga malam berlalu, Han Jun tiba di kediaman Woo Gyum. Karena gelap, ia pun menyalakan lampu di ruangan tersebut. Han Jun lalu melihat-lihat area sekitar sebelum mencari keberadaan buku tersebut. Setelah digeledah, ia pun menemukan sebuah catatan tentang penyakit Batten disease. Sedikit penjelasan tentang penyakit langka yang satu ini, di mana ini merupakan kelainan genetik langka yang fatal, menyebabkan penumpukan zat limbah di sel-sel saraf, sehingga menimbulkan gejala seperti kehilangan penglihatan, kejang, penurunan kognitif, serta gangguan motorik, dan biasanya mulai pada masa anak-anak, persis seperti yang saat ini diderita oleh Min Suk. Kembali ke cerita, siang itu di kediaman wartawan Chu didatangi oleh kejaksaan. Mereka menganggap salah satu artikel yang ditulis oleh wartawan Chu dinilai merugikan pihak kejaksaan. Rupanya, hal itu dilakukan oleh jaksa Cha untuk menjegal pihak Han Jun. Di sini, Han Jun berupaya untuk mengelabui asisten jaksa Cha dengan menyembunyikan meja kantor milik wartawan Chu. Sebab, jika artikel yang sedang dikerjakan oleh wartawan Chu diamankan, Han Jun akan kesulitan untuk mempengaruhi keputusan hakim nantinya. Bagaimanapun kekuatan media serta opini publik sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan di persidangan. Hingga malam berlalu, Han Jun dan wartawan Chu memutuskan untuk minum soju setelah melewati hari yang cukup melelahkan. Tak lama dari itu, seorang perempuan bernama Min Kyung menghampiri keduanya. Rupanya, Min Kyung sudah lama mengenal Han Jun sewaktu mereka masih bekerja di salah satu firma hukum. Kedatangan Min Kyung untuk meminta agar Han Jun kembali mempekerjakannya. Dengan background Min Kyung yang pandai memujuk orang, membuat wartawan Chu kepikiran bagaimana jika kali ini Min Kyung yang membujuk para saksi agar mau hadir di persidangan. Kehadiran Min Kyung bagaikan air segar di tengah rasa keputusasaan yang dialami oleh Han Jun. Dan hal itu terlihat dari cara Min Kyung yang berhasil membujuk Ibu Sang-woo agar mau menjadi saksi di persidangan. Selain Ibu Sang-woo, Min Kyung berhasil membujuk Song Tae-jin, salah satu penyintas dengan penyakit kanker darah stadium akhir. Namun, sebelumnya Woo Gyum sempat menulis surat ancaman untuk para pasien. Dalam surat tersebut, Woo Gyum mengancam akan menyebarkan informasi jika mereka menolak hadir di persidangan. Beberapa hari berlalu, sidang pun kembali digelar. Kali ini, Ibu Sang-woo hadir dan bersedia menjadi saksi. Dalam persidangan, Han Jun bertanya tentang proses Sang-woo yang akhirnya sembuh dari polio yang dialaminya. Ibunya menjelaskan jika saat itu pertama kalinya dalam 17 tahun, Sang-woo bisa berdiri sendiri. Han Jun kembali bertanya, apa setelah itu Sang-woo keadaannya kian memburuk. 그럼 그 주사를 맞은 뒤에 상호군의 증상은 어땠습니까? Pendengar itu jaksa Cha tentu saja tidak tinggal diam. Ia pun menghadirkan salah seorang ahli dari Badan Forensik Nasional bernama So Yung Suk. Menurut Yung Suk, tak ada kasus sembuh total dari penyakit polio. Ia pun menjelaskan banyak yang salah mendiagnosis antara polio dan segawa. Karena keduanya menunjukkan gejala serupa, banyak dokter yang kebingungan. Dalam kasus Sang-woo, Yung Suk berkeyakinan jika itu adalah penyakit segawa.
Selain Yongsuk, jaksa Cha menghadirkan Tae-jin agar mau bersaksi setelah sebelumnya menolak karena faktor psikologis. Dalam kesempatan kali ini, sayangnya Tae-jin mengatakan jika kondisinya kian memburuk. Ia pun menuduh jika Woo-kyung bukanlah dokter melainkan seorang penipu. Setelah sidang ditunda, Han-jun menghampiri Tae-jin sambil bertanya, kenapa Tae-jin melakukan itu? Tae-jin menjawab, jika pasca operasi ia kurang begitu yakin dengan kondisinya. Sehingga Tae-jin melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit. Percakapan mereka tak sengaja didengar oleh jaksa Cha. Ingat, saat Woo-kyung pertama ditangkap, Woo-kyung sempat mengatakan kepada jaksa Cha, jangan sampai pasiennya dibawa ke rumah sakit. Sebab, jika sampai metodenya diganggu dokter lain, maka pasien tidak akan pernah bisa disembuhkan. Karena penasaran, jaksa Cha akhirnya mengajak Tae-jin untuk bertemu. Dalam percakapan itu, Tae-jin mengatakan jika kedepannya Sang-woo akan mengalami hal yang sama. Jaksa Cha lalu mengatakan, jika pasca operasi Sang-woo tidak pernah mengunjungi rumah sakit manapun, sehingga bisa dipastikan jika penyebab keadaan Tae-jin memburuk bukan karena Woo-kyung melainkan campur tangan dokter lain. Malam pun berlalu, tepat pada pukul 10 ada sebuah acara televisi tentang isu terkini yang mana menghadirkan bintang tamu seorang anggota dewan bernama Baek Sang-hwa. Dulunya Baek Sang-hwa adalah seorang jaksa yang memvonis terpidana hukuman mati bernama Lee Song-gun. Merasa punya koneksi dengan anggota dewan, jaksa Cha menjadikan Sang-hwa sebagai senjatanya kali ini dalam upaya untuk menjatuhkan pihak lawan. Sementara Sang-hwa menjadikan itu sebagai ajang untuk berkampanye. Andai kata Sang-hwa mampu mengubah opini publik, bukan tidak mungkin dalam pencalonan berikutnya ia akan kembali terpilih. Namun dalam prosesnya, hal itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi jaksa Cha. Dalam siaran langsung di televisi, Sang-hwa justru melakukan tindakan konyol. Alih-alih fokus pada pembahasan mengenai hukuman mati, ia justru keluar konteks dengan mengejek Han-jun setelah gagal mempertahankan rumah tangganya. Berita itu kini mulai viral dan menjadi trending topik di sosial media. Han-jun hanya tersenyum setelah mendengar kabar mengenai dirinya dan meyakini jika berita tersebut sama sekali tak mempengaruhinya. Bagaimanapun, pihaknya yang justru kini diuntungkan setelah namanya kian ramai diperbincangkan. Sementara di tempat lain, jaksa Cha baru saja tiba setelah diajak makan siang oleh Baek Sang-hwa. Ia memperkenalkan sekretarisnya yang bernama Pyo Kang-won. Tak lama dari itu, ponsel Sang-hwa berdering dan membuatnya harus meninggalkan ruangan untuk sementara waktu. Kini, hanya ada jaksa Cha dan Kang-won di ruangan itu. Sadar dengan perbuatan Kang-won tentang konsep acara tempo hari membuat emosinya meledak-ledak. Ia mengatakan jika tindakan tersebut sangat murahan. Sampai-sampai ia tak sanggup untuk melihatnya. 사형제가 받아야 할 관심을 박한준이 받고 있다고요. Merasa egonya terluka, Kang-won tak tinggal diam. Menanggapi hal itu, ia pun mengatakan jika sebaiknya mereka melakukan pekerjaan dengan porsinya masing-masing. Seolah menegaskan ada maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Kang-won melalui Baek Sang-hwa. Percakapan keduanya pun berakhir ketika Sang-hwa kembali masuk dan menganggap malam itu semuanya baik-baik saja. Di malam yang tak terduga, penyelidikan yang dilakukan oleh wartawan Chu dan Min Kyung akhirnya menemukan hasil. Temuan itu berisi file mengenai latar belakang korban dengan segala tindak kejahatannya. Han-jun menduga mustahil rasanya kalau jaksa Cha tidak tahu tentang hal ini. Sebagai bentuk balasan, Han-jun mempunyai ide agar wartawan Chu menerbitkan artikel yang berisi tentang identitas para korban dengan menyebutnya sebagai pelaku. Mulai dari Cho Kyung-chan, pelaku tabrak lari karena mengemudi sambil mabuk, Hong Jae-kwang, penipuan dan penganiayaan, Sim Ja-suk, penipuan, penggelapan, dan pelanggaran kepercayaan, lalu Lee Soo-yoon dengan kasus kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian. Setelah artikel diterbitkan, opini publik kini mulai mempertanyakan kredibilitas kejaksaan hingga hari persidangan pun kembali dimulai. Pada sidang kali ini, Han-jun sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Ia menyerahkan 3 bukti tambahan meskipun jaksa Cha keberatan karena menganggap verifikasinya sudah selesai. Namun Han-jun meyakinkan hakim jika bukti kali ini berkaitan dengan motif kejahatan yang sebelumnya diabaikan oleh jaksa Cha. Bukti pertama yaitu materi riset pengobatan yang sebelumnya diajukan oleh Woo-kyung ke sebuah grup medis global bernama Chaeyoung. Bahkan sewaktu menjadi mahasiswa kedokteran, proposal yang diajukan Woo-kyung mendapat nilai tertinggi serta persetujuan dari medis global Chaeyoung. Namun dalam perjalanannya, Woo-kyung mengalami musibah sehingga membuatnya koma selama 3 tahun. Dalam proses itu, mimpinya sebagai mahasiswa kedokteran mulai sirna, dan seiring berjalannya waktu, ia pun harus bertahan di tengah keputusasaannya. Sementara itu, pelakunya Cho Kyung-chan divonis bebas dengan alasan gangguan jiwa.
Hingga suatu hari, pelaku melakukan hal serupa dan kembali merenggut nyawa seorang anak. Dan hal itulah yang mendasari Woo-kyum melakukan aksi balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Bersamaan dengan itu, Han Jun menyerahkan bukti kedua untuk memperkuat argumennya, di mana dalam bukti tersebut berisi catatan kriminal para pelaku kejahatan yang dihabisi oleh Woo-kyum. Meskipun aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan secara hukum, namun Han Jun meminta hakim mempertimbangkan fakta bahwa Woo-kyum tidak menghabisi orang yang tidak bersalah. Dan yang terakhir adalah bukti ketiga. Dalam file tersebut berisi data analisis mengenai sel darah yang berpotensi sebagai penyembuh. Kepastian itu didapat setelah Han Jun berkonsultasi dengan Jae-hee, mantan istrinya yang juga seorang dokter. Mengetahui fakta tersebut membuat suasana di ruang sidang riuh untuk sementara waktu. Dan sebagai penutup dari argumennya, Han Jun menyampaikan kepada hakim jika permintaannya bukanlah meringankan hukuman Woo-kyum, melainkan memberikannya kesempatan untuk menyembuhkan pasien dengan melakukan demonstrasi medis pada sidang selanjutnya. Jaksa Cha kembali mengkonfrontasi sambil mengatakan jika melakukan demonstrasi adalah hal yang tidak masuk akal. Namun Han Jun dengan cepat membantahnya karena biar bagaimanapun jika pengobatan Woo-kyum terbukti berhasil, bukankah kemustahilan ini yang selama ini mereka cari? 우리 모두에게 좋은 거 아닙니까? Semua orang lalu terdiam membisu sambil merenung seolah sedang ditampar kenyataan. Dengan begitu, sidang pun kembali ditunda. Waktu berlalu dan di malam yang tidak terduga, untuk pertama kalinya artikel yang diunggah wartawan Chu ditonton sebanyak 2 juta penayangan. Ia pun senang dan merayakannya dengan cara yang sederhana. Namun di sisi lain, Han Jun merasa ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Buku catatan penting tentang penelitian Woo-kyum yang hilang sangat mengganggu pikirannya. Ia pun mempertanyakan bagaimana jika ada orang lain yang terlibat selain Woo-kyum. Min-kyung mengatakan jika dalam masa koma, satu-satunya orang yang merawat Woo-kyum adalah Dr. Han Sang-ho. Keesokan harinya, Han Jun tiba di kediaman Dr. Han setelah sebelumnya janjian melalui panggilan telepon. Dalam percakapan siang itu, Han Jun bertanya mengenai kondisi Woo-kyum selama mendapat perawatan. Dr. Han mengatakan jika rasanya mustahil bagi seorang mahasiswa kedokteran bisa menciptakan obat penyembuh apalagi seorang diri. Ditambah metode pengobatannya belum sampai ke tahap uji klinis. Pernyataan Dr. Han membuat Han Jun semakin ragu. Namun, dilihat dari ekspresinya ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Dr. Han, seperti sedang melindungi seseorang. Kecurigaan itu terlihat pada saat Han Jun meninggalkan kediamannya. Sebuah mobil berwarna hitam parkir tepat di depan kediaman Dr. Han. Sejauh ini, belum diketahui siapa orang yang ada di dalam mobil tersebut. Waktu pun berlalu hingga persidangan kembali digelar. Dalam kesempatan itu, hakim meminta Jaksa Cha untuk menyampaikan tuntutannya. Seperti yang kita tahu, Jaksa Cha tetap dengan keputusannya meminta hakim agar Woo-kyum dijatuhi hukuman mati, dan setelah menimbang berbagai macam pertimbangan, hakim pun akhirnya sampai pada keputusan akhir dengan mengabulkan tuntutan jaksa yaitu menjatuhi Woo-kyum dengan vonis hukuman mati. 피고인에게 법정 최고형인 사형을 선고한다. Setelahnya, Han Jun menemui hakim untuk menyampaikan keberatannya. Ia menyayangkan keputusan hakim yang mengabaikan aspek dari sisi medis. Namun, itu tak mengubah apapun. Karena keputusan hakim sangatlah mutlak. Sementara itu, Jaksa Cha bukannya merayakan kemenangan sementaranya, ia justru mendatangi TKP setelah mendapat panggilan dari detektif Kong terkait pembunuhan yang baru saja terjadi di sebuah apartemen. Korban diketahui bernama Hong Min-soo, seorang dokter di pusat medis Chaeyoung yang pernah menyetujui uji klinis Woo-kyum sebelum kecelakaannya. Dr. Hong kemudian meninggalkan rumah sakit untuk mendirikan Institut Penelitian Jinom bersama Profesor Han Sang-ho. Di sini, Jaksa Cha mulai curiga jika pembunuhan ini ada kaitannya dengan Woo-kyum. Mengingat sebelumnya, ia meminta rekaman kamera pengawas yang menunjukkan adanya pria misterius di sekitar kediaman Woo-kyum. Hari itu, vonis hukuman mati Woo-kyum kembali menjadi headline news di berbagai media. Sementara Han Jun berencana untuk mengajukan banding, namun bandingnya kali ini dinilai akan sangat sulit sebab Oh Yun-duk yang merupakan atasan jaksa adalah dalang dibalik penolakan tersebut. Han Jun mengatakan hal itu kepada Woo-kyum dalam pertemuannya kali ini. Ada kekecewaan yang nampak dari raut wajah Woo-kyum. Namun Han Jun memastikan jika kali ini ia punya rencana cadangan. Dan rencana tersebut menurutnya akan berhasil membuat Woo-kyum melakukan demonstrasi medis sesuai dengan kesepakatan awal di antara mereka. Han Jun bertindak sejauh ini sebab inilah satu-satunya harapan agar bisa menyelamatkan Min-soo, putri satu-satunya yang sangat ia cintai. Karena baginya, setiap detik sangatlah berarti mengingat kondisi putrinya yang semakin hari kian memburuk. Keesokan harinya, Jaksa Cha mengunjungi Institut Penelitian Jinom. Namun pintunya digembok, menandakan jika tempat itu sudah lama tak berpenghuni.
Segera setelahnya seorang pria mencurigakan tiba-tiba lari ke atap dan Jaksaca yang melihat segera mengejarnya. Sempat terjadi pertikaian ketika Jaksaca berusaha untuk menangkapnya. Karena kalah fisik, pria itu pun berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari atap gedung. Sesaat setelah itu Jaksaca menghubungi detektif Kong untuk meminta kamera pengawas yang terpasang di area kejadian. Beralih ke Woo-kyum yang kini dipindahkan dari sel isolasi menuju ruang bersama. Di ruang ini, ia sekamar dengan salah satu narapidana yang ternyata adalah adik korban Woo-kyum yang bernama Hong Chae-kwang. Tak lama keluar seorang narapidana lain bernama Bae Geun-hyuk. Mereka memprovokasi Woo-kyum namun ia hanya tersenyum dengan wajah tenangnya yang khas. Hingga malam berlalu, ketiga narapidana ini bersekongkol untuk menghabisi Woo-kyum. Geun-hyuk menghayunkan senjata dan akan menikamnya. Woo-kyum segera sadar dan berhasil menghalau serangan tersebut. Ketiganya menyudutkan Woo-kyum hingga di posisi yang terdesak. Woo-kyum bertahan sekuat tenaga namun akhirnya sempat kena tikam. Adik Hong Chae-kwang kembali menyerangnya, namun Woo-kyum berhasil menghindarinya sehingga Geun-hyuk tersengaja terkena tusukan di bagian kakinya. Woo-kyum mengambil senjatanya untuk membalikan keadaan. Namun di sini Woo-kyum hanya menggertak alih-alih menikamnya. Salah satu narapidana panik dan berteriak memanggil sipir penjara. Di saat yang bersamaan Woo-kyum pura-pura kejang sehingga memaksa para sipir untuk melarikannya ke rumah sakit. Sesampainya di sana ia pun meraih tangan dokter dan memintanya agar dirawat oleh Profesor Han. Rupanya serangkaian peristiwa itu adalah bagian dari strategi Hanjun. Dalam kilas balik, saat menemui Woo-kyum di penjara tempo hari, Hanjun mengatakan jika kali ini Woo-kyum harus bisa menyelamatkan salah satu narapidana sambil menyerahkan catatan medisnya. Saat itu, Woo-kyum memilih Geun-hyuk yang tengah menderita kerusakan kornea mata. Itulah kenapa saat pertama kali bertemu Kin-hook, seolah Woo-kyum sudah lama mengenalnya. Bersamaan dengan itu, Hanjun dan wartawan Chu tiba di rumah sakit untuk melihat keadaan Woo-kyum. Dokter menjelaskan jika sebelumnya ia ditangani oleh Profesor Han sesuai dengan permintaannya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat langsung metode pengobatan Woo-kyum dengan cara mendonorkan darahnya. Geun-hyuk yang saat ini dalam keadaan kritis dinyatakan sembuh tak lama setelah menerima transfusi darah. Bahkan penyakit kornea mata yang selama ini dialaminya benar-benar disembuhkan. Keesokan harinya Hanjun menemui majelis hakim untuk mengajukan permohonan uji materi. Dengan sifat angkuhnya, sang majelis hakim tetap menolak dengan mengatakan bahwa keputusan hakim sudah di tahap akhir. Namun tak lama setelah itu Hanjun memperlihatkan artikel yang baru saja diunggah. Lagi-lagi wartawan Chu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kali ini, ia menulis judul jika seorang pembunuh berantai berhasil menyelamatkan nyawa seorang narapidana. Artikel tersebut berhasil membuat Mahkamah Agung goyah dengan merevisi vonis terhadap Woo-kyum. Sebuah keputusan yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum di Korea. Sementara Jaksaca yang merasa belum mau menyerah, diam-diam menyelidiki latar belakang Profesor Han. Belakangan, ia baru mengetahui jika Profesor Han merupakan staf tenaga medis satu angkatan dengan Dr. Hong Min-soo. Tak berselang lama, sekretaris Dewan Pyo tiba di kantor jaksa untuk memberikan kabar mengejutkan. Ia mengatakan jika selama ini Hanjun mati-matian membela Woo-kyum bukan tanpa alasan. Hanjun percaya bahwa Woo-kyum adalah satu-satunya harapan yang dapat menyelamatkan putrinya. Selama ini Jaksaca tidak mengetahui kabar tersebut. Selain soal Hanjun, sekretaris Pyo menyinggung soal Profesor Han serta proyek penelitian Institut Jinam. Ia mengatakan jika sebagian besar para staf medis sudah dibersihkan. Ia pun mengancam jika Jaksaca menggali lebih dalam maka itu bisa membahayakan nyawanya. Dalam scene ini akhirnya benang merah sedikit terungkap, di mana para petinggi politik kemungkinan besar menjadi dalang di balik proyek pembersihan melalui sekretaris Dewan Pyo. Jaksaca yang mengetahui fakta tersebut kemudian mendatangi kediaman Hanjun. Ia merasa kecewa karena selama ini Hanjun tidak pernah menceritakan tentang penyakit yang diderita putrinya. Karena berasal dari keluarga kaya raya, Jaksaca menawarkan bantuan sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan Min-soo. Sebagai gantinya, ia meminta agar Hanjun berhenti dan mundur menjadi pengacara Woo-kyum. Karena sampai detik ini, Jaksaca masih skeptis tentang metode pengobatan Woo-kyum yang dinilainya tidak masuk akal. Namun Hanjun membentaknya dan mengatakan untuk berhenti mencampuri urusannya. Dipikir hingga ratusan kali bahkan sampai mati pun, dari lubuk hatinya yang paling dalam, Hanjun enggan untuk membela Woo-kyum. Namun Min-soo baginya adalah pengecualian. Dan Hanjun merasa ada secercah harapan setelah Woo-kyum berjanji akan menyelamatkan putrinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia pun berharap Jaksaca mengalahkannya di persidangan. 네가 나를 재판에서 이기면 되잖아. Keesokan harinya, Hanjun mengunjungi kantor pengadilan dengan perasaan gelisah. Hari itu, sedang diadakan rapat penting mengenai peserta yang lolos verifikasi untuk dijadikan pasien dalam demonstrasi medis.
Tak lama hakim majelis keluar dan Han Jun dengan cepat menghampirinya. Namun, dari gesturnya mengisyaratkan jika Min Soo tidak terpilih. Han Jun menghubungi Jae Hee tentang kabar tersebut sambil meminta maaf jika ini adalah kesalahannya. Dengan perasaan sedih, Han Jun duduk sambil melamun, seolah ia telah kehilangan harapannya. Waktu pun berlalu dan hari ini akan diadakan demonstrasi pertama dalam sejarah peradilan Korea. Woo-gyum direncanakan akan menjalankan operasi untuk anak penderita kanker stadium lanjut bernama Woo-jin. Tak lama, Woo-gyum keluar dari mobil dan akan segera dibawa ke dalam. Namun Woo-gyum berhenti dan berniat untuk meminta maaf di depan para demonstran. Sayangnya, ia malah mendapat perlakuan buruk setelah mereka melemparinya dengan tepung. Sementara itu, di dalam sudah ada kedua orang tua Yoo-jin, Han Jun, jaksa Cha, serta hakim dan pengawas yang akan menyaksikan jalannya demonstrasi medis. Setelah ganti dengan pakaian operasi, Woo-gyum kembali dibawa ke ruang angiografi, tempat di mana akan dilakukannya operasi. Setelah hakim memberinya waktu untuk bersiap, dengan tenang Woo-gyum mulai melakukan operasi. Dengan dibantu tenaga medis, Woo-gyum menyiapkan jarum suntik untuk mengambil sampel darahnya sendiri. Sementara pasien mulai diberikan anestesi agar keadaannya menjadi tenang untuk sementara waktu. Hingga malam menjelang, dan semua orang menunggu dengan perasaan campur aduk. Tak terkecuali Han Jun, Min Kyung, serta wartawan Chu yang masih duduk di meja kerjanya masing-masing. Sementara di tempat lain, jaksa Cha baru saja menerima laporan dari detektif Kong. Identitas pria misterius yang menyusup ke Institut Jinam tempo hari adalah seorang pria berusia 34 tahun bernama Shin Ho Chang. Dalam file tersebut, dijelaskan jika jaksa penuntutnya saat itu adalah Oh Hyun-deuk, yang mana dia adalah atasan jaksa Cha. Dengan adanya bukti ini membuat jaksa Cha semakin menaruh curiga terhadap atasannya. Sementara di rumah sakit, Woo-jin perlahan mulai membuka matanya. Kabar mengharukan ini pun menjadi headline news di berbagai media. Dengan adanya kabar ini membuat majelis hakim akan sulit untuk memvonis Woo-kyung. Malam itu Han Jun, Min Kyung, dan wartawan Chu baru saja selesai menonton berita. Operasi pengobatan pasien kanker yang dilakukan oleh Woo-kyung dinyatakan berhasil. Tak lama dari itu, seorang ajudan mengetuk pintu kantor. Min Kyung membukakan pintu. Lalu seorang pria berdiri di hadapannya sambil memperkenalkan diri. Dia adalah pimpinan pusat medis Chaeyoung bernama Chae Jong-soo. Kedatangannya malam itu untuk bertemu dengan Han Jun. Ini merupakan pertama kalinya mereka bertemu, sehingga membuat Han Jun bertanya tentang maksud kedatangannya. Rupanya, kedatangan pimpinan Chae malam itu untuk membuat kesepakatan dengan Han Jun. Karena pusat medis Chaeyoung mempunyai otoritas dalam menyeleksi pasien, pimpinan Chae berjanji akan memprioritaskan pengobatan Min Soo. Sebagai gantinya, Han Jun harus membujuk Woo-gyum agar mau bekerja sama dengan pimpinan Chae setidaknya demi Min Soo. Namun Han Jun hanya diam dan tidak memberi jawaban. 주제 개발을 위해 저희 편에 서서 이우겸 씨를 설득해 주실 수 있을까요? Singkat cerita, persidangan terakhir akhirnya kembali digelar. Hakim meminta jaksa Cha untuk menyampaikan tuntutan terakhirnya. Seperti dalam persidangan sebelumnya, jaksa Cha tetap pada pendiriannya meminta hakim agar Woo-gyum dijatuhi hukuman mati. Ia pun sempat membahas soal Song Tae-jin, pasien Woo-gyum yang hingga kini belum sepenuhnya sembuh. Dan hal itu membuat jaksa Cha yakin jika pengobatan Woo-gyum tidak sepenuhnya ampuh. Selesai dengan argumennya, kini giliran Han Jun yang dipinta hakim untuk menyampaikan pembelaannya sebelum pembacaan vonis dijatuhkan. Di sini terlihat jika Han Jun sempat terkena stun. Hakim kemudian mengulangi perkataannya hingga Han Jun akhirnya berdiri dan menyampaikan pembelaan terakhirnya. Tanpa menggebu-gebu seperti sidang sebelumnya, kali ini Han Jun nothing tulus dan mengatakan jika ia ingin Woo-gyum diberikan kesempatan. Bukan hukuman mati, melainkan pengabdian seumur hidupnya agar dapat menolong lebih banyak pasien yang kehilangan harapannya untuk hidup. Dengan begitu, pembacaan vonis pun akhirnya diumumkan. Setelah meninjau berbagai macam pertimbangan, hakim mengabulkan permintaan Han Jun dengan alasan jika Woo-gyum kedepannya mampu menyelamatkan lebih banyak pasien lagi ketimbang jumlah korban yang telah ia habisi. Sebagai penutup, hakim pun mengatakan jika sampai Woo-gyum menolak, maka hukuman mati tetap berlaku untuknya. Anggap saja, ini sebagai bentuk penebusan dosa seumur hidupnya. Putusan hakim membuat Woo-gyum dan Han Jun merasa tenang untuk sementara waktu. Setelah sidang selesai digelar, jaksa Cha menemui Oh Hyun-deuk di ruangannya. Akibat dari kekalahan di persidangan,
Jaksa Cha rencananya akan dipindah tugaskan ke salah satu kawasan bernama Namhae, yang mana jaraknya sekitar 400 km dari pusat kota Seoul. Sementara kedua asistennya kini bertugas di bawah jaksa junior bernama Jaksa Lee. Sebelum berpamitan, salah satu asistennya mengatakan jika berkas tambahan mengenai Profesor Han yang sedang Jaksa Cha selidiki sudah ia rapikan di bawah mejanya. Tak lama dari itu, Jaksa Cha kembali menemui Oh Hyun-deuk di ruangannya. Ia ingin tahu ada hubungan apa antara Profesor Han dan Oh Hyun-deuk. Namun atasannya membantah dan mengancam Jaksa Cha untuk tidak mencari tahu lebih lanjut. 마지막 경고다. Di tempat lain, ajudan pimpinan Chai melaporkan jika saat ini Profesor Han belum diketahui keberadaannya. Pimpinan Chai menegaskan jika Profesor Han tidak segera ditemukan, besar kemungkinan proyek pengobatan yang saat ini sedang dikerjakan akan sulit untuk dilakukan. Ia pun mengutus Shin Ho-chang untuk segera mencari tahu keberadaan Profesor Han. Ia kemudian mendatangi salah satu motel. Namun di saat yang bersamaan, rupanya Profesor Han berhasil mengelabuinya. Profesor Han segera pergi meninggalkan motel, sementara Shin Ho-chang yang saat ini berada di kamarnya menemukan buku merah milik Profesor yang tertinggal. Dalam buku ini, ada catatan penting tentang metode pengobatan yang sedang ia kembangkan bersama Woo Gyum. Kembali ke pimpinan Chai, saat ini sedang diadakan rapat penting para investor, di mana mereka mendesak agar pimpinan Chai segera merilis obat penyembuhan dalam jumlah banyak untuk kemudian didistribusikan sesegera mungkin. Selain itu, para investor pun mendesak agar baik Sang-hwa segera lengser dari jabatannya saat ini, mengingat terakhir kali Sang-hwa muncul di TV malah melakukan tindakan konyol. Pimpinan Chai meyakinkan para investor untuk tidak khawatir soal itu. Ia pun mengatakan jika saat ini pihaknya sudah berhasil mengamankan Woo Gyum. Dengan belum ditemukannya Profesor Han, membuat pimpinan Chai bersikap seolah semuanya baik-baik saja sambil mengulur waktu. Dalam rapat itu, ada sosok yang nampak dari belakang dan tidak asing. Dari posisi kursinya menggambarkan bahwa sosok ini adalah pimpinan yang sebenarnya. Sementara di tempat lain, Woo Gyum sudah dipindahkan ke ruang isolasi milik pusat medis Chaeum. Ia pun melihat daftar pasien yang akan ditanganinya. Namun, tidak ada nama Min-soo dalam urutan daftar tersebut. Tak lama dari itu, para ajudan membawanya ke ruangan lain. Hari itu, Profesor Han datang untuk mengunjungi Woo Gyum. Sadar ruangan itu dipenuhi dengan kamera pengawas, Profesor Han menunjukkan ponselnya seolah akan merencanakan sesuatu bersama Woo Gyum. Sebuah blueprint yang mana ini adalah bentuk denah pusat medis Chaeum. Rupanya, Profesor Han berencana untuk membantu Woo Gyum melarikan diri dari pusat medis. Ia mengatakan jika Woo Gyum hanya punya waktu sekitar 3 menit dalam menjalankan aksinya nanti. Dalam kilas balik, Profesor berhasil menyuap penjaga demi memuluskan rencananya. Sebelum meninggalkan ruang isolasi, Woo Gyum meminta Profesor Han untuk bersembunyi di kediamannya, setidaknya untuk sementara waktu. Profesor Han akhirnya pergi, namun ia tak menyadari jika Shin Ho-chang sedari awal sudah mengintainya. Singkat waktu, hari ini Woo Gyum akan kembali melakukan operasi. Pasiennya kali ini seorang gadis kecil bernama Ji-won. Ia pun didampingi para penjaga untuk masuk ke dalam ruang operasi. Di sana, sudah ada kedua orang tua Ji-won serta 2 orang wartawan yang sudah standby. Awalnya Woo Gyum menolak untuk dipublikasikan. Namun sang wartawan mengatakan jika ini hanya prosedur sementara saja untuk promosi pusat medis Chaeum. Sebelum melakukan operasi, Woo Gyum meminta Ji-won untuk menutup mata dan membukanya kembali. 이렇게 한 번만 눈을 감았다가 뜨면 모든 게 끝나 있을 거야. Di tempat lain, wartawan Chu dan Min Kyung sedang mengerjakan artikel yang membahas asal-usul Woo Gyum di masa lalu. Mereka mendatangi lokasi tempat di mana ibunya Woo Gyum dulu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dalam artikel yang beredar sebelumnya dijelaskan bahwa ibu Woo Gyum meninggal akibat serangan jantung. Min Kyung menyadari jika ada sesuatu yang aneh. Ia mengatakan jika penyebab kematian ibunya adalah serangan jantung, mengapa jasadnya ditemukan di tepi sungai? Mendengar itu, membuat naluri reporter wartawan Chu kembali bangkit. Sementara itu, Jaksa Cha yang ditemani detektif Kong rupanya lebih dulu sampai di depan kediaman Woo Gyum. Ia pun masuk ke dalam, namun pintu rumahnya terkunci sehingga memaksa detektif Kong untuk mencari tukang kunci. Kali ini, Jaksa Cha ingin menggali lebih dalam dan berharap menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewatkan. Tak lama dari itu, ada seseorang yang ingin masuk ke kediaman Woo Gyum. Jaksa Cha yang melihat lalu berusaha untuk mengejarnya. Karena pemukiman yang sempit serta banyak jalan bercabang, ia pun kehilangan jejaknya. Hingga di suatu momen kepala Jaksa Cha tak sengaja menabrak seseorang. Rupanya,
itu adalah wartawan Chu dan juga Min Kyung. Sementara orang yang lari dikejar jaksa Cha ternyata adalah Profesor Han. Namun sesaat kemudian ada siluet yang menunjukkan adanya seseorang yang berdiri tepat di depan Profesor Han. Kembali ke jaksa Cha, Detektif Kong, wartawan Chu, serta Min Kyung yang malam itu memutuskan untuk istirahat di depan minimarket. Dalam kesempatan itu, Min Kyung mengatakan kepada jaksa Cha jika selama Woo-gyum koma ibunya sempat membuat laporan ke kepolisian tentang anaknya yang hilang. Merasa ada sesuatu yang janggal tentang kematian ibunya Woo-gyum, Min Kyung lalu meminta jaksa Cha agar memeriksa kembali berkas milik ibunya Woo-gyum. Tak butuh waktu lama bagi jaksa Cha untuk mempelajari semua berkas milik ibunya Woo-gyum. Dalam kilas balik, diperlihatkan bagaimana perjuangan ibunya Woo-gyum yang tak kenal lelah dalam mencari keberadaan anaknya. Bahkan dalam kondisinya yang kian hari kian memburu, ibunya tidak kenal lelah dan terus mendatangi kantor polisi sambil berharap ada kabar baik mengenai anaknya. Namun dalam prosesnya, sang ibu ditemukan tak bernyawa di tepian sungai dan setelah dilakukan otopsi, ia dinyatakan meninggal terkena serangan jantung. Setelah dipelajari, jaksa Cha baru sadar jika selama ini ibunya sering mengunjungi kantor polisi. Bahkan, meminta bantuan seorang detektif yang saat ini ia kenal baik. Malam harinya jaksa Cha bertemu dengan Han Jun dan menceritakan semua tentang investigasi yang ia lakukan secara diam-diam. Meskipun keduanya adalah lawan di persidangan, namun kali ini Han Jun sepakat untuk membantunya. Han Jun mengatakan jika ia akan memberikan semua rahasia pribadi mengenai Woo-gyum, asalkan jaksa Cha mau membantunya untuk mencari informasi tentang pimpinan Chai yang ada kaitannya dengan hilangnya Profesor Han. Jaksa Cha pun setuju dan mengatakan jika ia akan memulai kembali semua investigasinya dari awal. Dan kini, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bekerja sama, karena biar bagaimanapun, Han Jun adalah sosok yang sangat jaksa Cha kagumi, begitupun sebaliknya. Keesokan harinya, jaksa Cha memulai diam-diam investigasinya dari orang terdekat yang ia curigai. Seorang detektif yang selama ini membantunya, ternyata adalah orang yang menangani kasus kematian ibunya Woo-gyum. Dalam kesempatan itu, jaksa Cha bertanya tentang siapa orang dari pihak kejaksaan yang membantunya. Detektif Kong menjawab jika selama menangani kasus kematian ibunya Woo-gyum, ia dibantu oleh Oh Hyun-deuk. Mendengar hal itu membuat jaksa Cha yakin jika detektif Kong, Oh Hyun-deuk, bahkan Baek Sang-hwa ikut terlibat di dalamnya. Bahkan setelah selesai makan siang, detektif Kong sempat menghubungi seseorang dan melaporkan jika situasinya sudah ia tangani dengan sangat baik. Semua kecurigaan itu mulai mengerucut ketika asisten jaksa Cha yang selama ini membantunya ternyata diam-diam juga mengumpulkan semua informasi dan menyimpulkan jika Oh Hyun-deuk, Baek Sang-hwa, detektif Kong, bahkan Pyeong Hang-won semuanya terlibat dalam misteri kematian ibunya Woo-gyum. Di sini jaksa Cha tidak sendirian. Asistennya berjanji akan selalu ada di pihaknya bahkan siap membantunya sampai akhir. Sementara itu Han Jun bersama timnya melakukan hal yang sama. Mereka mulai menyusun rencana dengan membagi tugas. Han Jun akan menemui Woo-gyum dan menggali lebih dalam tentang mendiang ibunya serta Profesor Han. Wartawan Chu bertugas menyelidiki orang-orang yang saat ini bekerja di pusat medis Chaeyoung. Sementara Min Kyung ditugaskan untuk menyelidiki orang-orang yang ada di pihak Baek Sang-hwa. Bersamaan dengan itu di tempat lain ada kabar duka mengenai Profesor Han Sang-hu, di mana saat ini ia ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. 2 hari sebelum kematian Profesor Han, Han Jun mendatangi ruang isolasi untuk bertemu dengan Woo-gyum. Dalam pertemuan itu, Woo-gyum mengatakan jika hari ini seharusnya Profesor Han datang untuk menemuinya sesuai dengan rencana awal yang sudah disepakati. Woo-gyum menduga jika nyawa Profesor Han saat ini tengah dalam bahaya. Bahkan ia menebak jika Profesor Han saat ini bisa saja sudah tewas. Sebagai gantinya, Woo-gyum meminta Han Jun untuk membantunya melarikan diri dan tetap mempercayainya seperti yang mereka lakukan sejak awal persidangan. Woo-gyum berjanji setelah ia keluar, prioritas utamanya adalah menyelamatkan Min-soo yang saat ini kondisinya kian memburuk. Di malam hari sesaat sebelum kematiannya, Profesor Han mendatangi pimpinan Chai sambil memohon agar ia menjauhi Woo-gyum dan menghentikan rencananya untuk terus mengambil sampel darah Woo-gyum. Menurut Profesor Han, tubuh Woo-gyum saat ini tidak akan bertahan jika dipaksakan terus-menerus mengobati lebih dari 10 orang. Sebagai gantinya, ia sendiri yang akan membantu pimpinan Chai untuk memproduksi obat secara massal. Namun pimpinan Chai tak bergeming, sampai akhirnya Shin Ho Chang mengeksekusi Profesor Han saat itu juga. Setelah menghabisi Profesor Han, pimpinan Chai menyuruh ajudannya untuk membuat skenario. Persis seperti yang sering mereka lakukan sebelumnya. 문제 없죠? 네, 의장님. 조용히
Beralih ke Jaksa Cha setelah menginvestigasi detektif Kong, ia pun kini bergeser ke Sekretaris Pyo sebagai target selanjutnya. Namun di sini, Sekretaris Pyo justru memberikan sedikit petunjuk. Ia mengatakan jika dari awal Jaksa Cha sudah salah arah, karena awal mula kasus ini sebenarnya bukanlah Woo-kyung. Jika digali lebih dalam, ada satu nama yang menjadi penyebab kekacauan semua ini. Dia adalah Profesor Chai Jong-hun, ayah dari pimpinan Chai. Mendengar itu membuat Jaksa Cha terdiam untuk sementara waktu. Lalu pada scene inilah semuanya terungkap. Sedikit kilas balik yang memperlihatkan pimpinan Chai di masa lalu. Rupanya, pimpinan Chai adalah orang pertama yang menjadi bahan eksperimen ayahnya sendiri. Ada begitu banyak luka sayatan pada tubuh pimpinan Chai. Singkat cerita, hari ini adalah hari di mana semuanya akan menjalankan tugasnya masing-masing. Woo-kyung direncanakan akan kembali melakukan operasi pengobatan. Istri Han-jun mengemasi barang dan akan membawa Min-soo ke kediaman Woo-kyung. Han-jun sendiri sudah bersiap di dalam mobilnya untuk menjalankan rencana. Sementara Jaksa Cha memulai serangan lebih dulu dengan mendatangi Oh Hyun-deuk. Berbekal kesaksian dari Sekretaris Pyo tempo hari, serta dibantu asistennya yang mengumpulkan semua informasi tentang kejahatan Oh Hyun-deuk selama ia menjabat. Meskipun awalnya Oh Hyun-deuk mengelak dan sempat mengancam, namun setelah kedatangan Min-kyung keadaan kini berubah. Sebelumnya, Min-kyung secara diam-diam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Baek Sang-hwa. Hingga pada satu titik ia menemukan adanya fakta bahwa selama ini Dewan Baek Sang-hwa menggelapkan sejumlah uang dan mendirikan perusahaan cangkang dengan memakai nama orang lain. Hingga dana tersebut ia gunakan untuk kepentingan kampanye. Dengan semua bukti yang ada, membuat Oh Hyun-deuk tidak berkutik. Ia pun terpaksa memberikan surat perintah untuk menangkap Baek Sang-hwa. 차릴 수 있게 지금 당장 영장 승인하라고 이 새끼야. Segera setelah surat penangkapan diterbitkan, kejaksaan pun secara resmi menangkap Baek Sang-hwa atas tindakan kejahatan yang selama ini dilakukannya. Beralih ke Woo-kyung yang saat ini tengah fokus menjalankan operasinya. Waktu terus bergulir, sementara ia menunggu hingga pukul 12 tiba. Dalam rencana pelariannya, tepat pada pukul 12 nanti semua lampu rumah sakit akan dimatikan. Dan setelah waktunya tiba, lampu rumah sakit kini menjadi gelap. Di saat semuanya lengah, Woo-kyung mengambil jarum suntik untuk melumpuhkan para penjaga. Setelah dilumpuhkan, ia keluar dan bersikap tenang seperti biasanya. Ketika para penjaga mulai mengepungnya, di saat itulah Han-jun datang tepat waktu dengan membawa perlengkapan yang sudah disiapkan. Dengan menggunakan masker, membuat para penjaga tak menyadari keberadaan Han-jun. Hingga ia pun dengan tenang berjalan melewatinya. Sementara itu Woo-kyung berhasil melepaskan alat detektor di kakinya, lalu membuangnya ke bawah untuk mengelabui para penjaga. Setelah berhasil mengelabui para penjaga, akhirnya Woo-kyung bisa keluar dari rumah sakit. Tak lama dari itu, Han-jun datang untuk menjemputnya. Hingga kini, keduanya pun bisa lolos dari kejaran para penjaga. Dalam perjalanan, Woo-kyung membuka kaca mobil dan untuk pertama kalinya ia bisa merasakan udara bebas. Namun ketenangan itu tak bertahan lama, ketika sebuah sedan berwarna hitam mengikutinya dari belakang. Han-jun lalu menghubungi wartawan Chu yang saat ini sedang menyelidiki pimpinan Chai. Sementara Han-jun dan Woo-kyung yang saat ini sedang diintai, semakin memacu kendaraannya dengan sangat cepat. Hingga Han-jun bisa menghindari kejaran untuk sementara waktu. Namun di saat lengah, Han-jun tak menyadari adanya mobil dari arah samping sehingga tabrakan tak dapat dihindari lagi. Akibat insiden itu, membuat Woo-kyung terluka pada bagian perutnya. Tak lama dari itu, para ajudan pimpinan Chai menghampiri untuk membawa Woo-kyung, namun Han-jun berusaha untuk menghalaunya. Di saat yang bersamaan, wartawan Chu tiba dan melakukan aksi yang di luar dugaan. Ia menyuruh Han-jun untuk pergi dan membawa Woo-kyung yang sedang terluka, sementara dirinya rela bertarung seorang diri dengan para ajudan. Wartawan Chu sejauh ini sanggup mengatasi salah satu ajudan. Namun saat berhadapan dengan orang kepercayaan pimpinan Chai, ia terkena pukulan telak yang membuatnya pingsan saat itu juga. Kembali ke Han-jun, sementara ini ia berhasil lolos dan segera membawa Woo-kyung untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam, sudah ada Jae-hee dan Min-soo yang menunggunya. Ini adalah untuk pertama kalinya Woo-kyung bertemu dengan Min-soo. Ia pun tersenyum kepadanya dengan wajah yang lembut. Alih-alih mengobati lukanya, Woo-kyung bersikeras untuk mengobati Min-soo terlebih dulu.
Dalam prosesnya, ia mengambil sampel darah untuk kemudian dicampurkan dengan cairan buatannya. Dengan lembut, Woo-gyum mengobati Min-soo hingga membuat Min-soo terlelap untuk sementara waktu. Namun tak lama dari itu, Woo-gyum pingsan karena kehilangan banyak darah. Di tempat lain, pimpinan Chai terus didesak para investor karena menunda proyek pembuatan obat secara massal. Hingga akhirnya investor terbesar yang selama ini mendanai proyek tersebut angkat bicara. Rupanya, sosok tersebut adalah ayahnya Jaksacha. Ia pun mengatakan jika urusan anaknya biarkan ia yang menangani. Waktu pun berlalu hingga keadaan Woo-gyum kini jauh lebih baik. Namun Jae-hee bersikeras untuk membawanya ke rumah sakit. Karena biar bagaimanapun, ia harus menjalani transfusi darah. Tapi Woo-gyum menolak dengan mengatakan jika golongan darahnya adalah RH0. Jenis golongan darah yang bisa mendonorkan darahnya ke orang lain, namun sebaliknya tidak dapat menerima darah dari golongan apapun. Itulah sebabnya kenapa pimpinan Chai sangat terobsesi dengan Woo-gyum. Semua berawal ketika Woo-gyum mengalami koma. Saat itu, Profesor Han yang menanganinya menjadikan Woo-gyum bahan percobaan untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, data mengenai golongan darah Woo-gyum bocor dan sampai di telinga pimpinan Chai. Dengan rencana jahatnya, ia ingin menyingkirkan orang-orang lama di pusat medis Chaeum. Profesor Han yang tahu rencana jahatnya berusaha mati-matian untuk melindungi Woo-gyum yang belum sepenuhnya pulih. Naasnya, ibunya yang saat itu putus asa mencari Woo-gyum bahkan sempat meminta bantuan detektif Kong, akhirnya menjadi korban karena dinilai bisa menjadi ancaman. Pimpinan Chai mengumpulkan orang-orang yang menurutnya bisa membuat ia kebal hukum. Mulai dari detektif Kong, jaksa Oh Yeon-deuk, hingga anggota dewan Baek Sang-hwa. Sementara Woo-gyum yang mulai pulih, perlahan-lahan mencari tahu apa yang menimpa ibunya saat itu. Woo-gyum menyusun segala sesuatunya dengan sangat baik, mulai dari Han-jun, pengacara yang ia percaya dapat membantunya sampai akhir, Jaksacha yang dijuluki tangan besi karena tidak pandang bulu, serta wartawan Chu yang membantunya dalam mengendalikan opini publik. Han-jun yang malam itu mendengar semuanya merasa yakin jika dari awal ia tidak salah pilih untuk tetap mempercayai Woo-gyum. Dan malam itu, Woo-gyum mengajak Han-jun ke lokasi di mana mendiang ibunya ditemukan. Di sini, Woo-gyum berencana untuk mengakhiri semuanya. Ia mengatakan jika seseorang yang telah membunuh 17 orang lenyap, maka orang yang membuatnya menjadi monster juga harus ikut lenyap. Dan sesuai dengan apa yang diprediksi Woo-gyum, kedatangan mereka sudah jelas untuk membawa Woo-gyum. Awalnya, Woo-gyum mencoba untuk mengonfrontasi pimpinan Chai, namun dihadang oleh Shin Ho-chang. Pukulannya membuat Woo-gyum terjatuh. Namun alih-alih menyerang Woo-gyum, pimpinan Chai malah menyerangnya. Ia mengatakan jika Woo-gyum adalah aset berharganya yang tidak boleh dirusak oleh siapapun. Pimpinan Chai mengulurkan tangannya sambil membujuk Woo-gyum untuk bergabung dengannya. Woo-gyum meraih tangan pimpinan Chai, namun sesaat kemudian Woo-gyum kembali menyerangnya. Di saat yang bersamaan, kepolisian serta Jaksacha tiba di lokasi yang membuat Woo-gyum terpaksa melepaskan cengkramannya. Di saat lengah, Woo-gyum meraih senjata dari sakunya dan akan menikam pimpinan Chai. Namun Han-jun yang sigap berhasil menghadangnya untuk sementara waktu. Sampai Woo-gyum merontak hingga akan kembali menyerangnya. Ajudannya berhasil menghalau hingga ia pun terluka setelah terkena tikam. Namun Woo-gyum tak berhenti dan kembali menyerang pimpinan Chai hingga menyebabkan matanya terluka. Pimpinan Chai sekuat tenaga menahan amarah Woo-gyum hingga Jaksacha datang dan berhasil melerainya. Karena kepalang tanggung, Woo-gyum berniat untuk menghabisi pimpinan Chai saat itu juga. Sebelum akhirnya polisi menembakkan pistolnya namun mengenai Han-jun yang saat itu berupaya untuk melindungi Woo-gyum. Han-jun memahami betapa menderitanya Woo-gyum selama ini. Sebagai balasan karena menyelamatkan putrinya, Han-jun berjanji jika kali ini giliran ia yang menyelamatkannya. Sebelum akhirnya Woo-gyum tumbang karena terkena peluru sesaat sebelum kembali menikam pimpinan Chai. Sementara Han-jun hanya terdiam meratapi kehilangannya. Pada akhirnya pimpinan Chai ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan semua tindak kejahatannya. Jaksacha yang sebelumnya dibantu oleh Han-jun dan Woo-gyum berhasil mengungkap semuanya dalam konferensi pers yang dilakukannya di hadapan media. Oh Yeon-deuk akhirnya mengakui kesalahannya dan membantu Jaksacha hingga akhir, termasuk merekam semua kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya Jaksacha. Cerita pun berakhir ketika Han-jun menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Ia kemudian tersenyum setelah tahu bahwa Woo-gyum masih hidup. Hidup manusia tidak boleh diukur dengan hitungan untung rugi. Setiap nyawa punya nilai mutlak dan
Tidak ada pengorbanan yang diperlukan yang bisa membenarkan pembunuhan. Kita semua pada dasarnya punya titik lemah. Bahkan orang baik bisa membenarkan hal buruk jika itu menyangkut orang yang kita cintai. Drama ini menjadi cermin etis yang memaksa kita bertanya-tanya. Kalau ada di posisi Han Jun, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Saya Ardian Wiridinata, sampai ketemu lagi di rangkuman alur series selanjutnya.